Ya bukan nominal yang perlu diperdebatkan gitu ya, itu ya uang receh lah bagi, pemerintah atau APBN gitu ya. Tapi ya kembali lagi sebenarnya dengan uang yang segitu, tetap aja itu kan ya uang gitu. Ngapain dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sekedar validasi, sekedar story gitu ya. Selamat malam semuanya. Kemarin Presiden Jokowi mengajak 14 orang artis untuk datang dan bermalam di IKN. Dan banyak orang jadi bertanya-tanya karena bingung gitu, untuk apa artis-artis ini datang ke IKN? IKN ini kan masih dalam tahap pembangunan. Masih banyak alat-alat berat yang ada di sana. Masih banyak kuli di sana gitu. Ngapain artis-artis ini datang ke sana? IKN itu masih lebih membutuhkan investor dibandingkan konten creator. Ya sama-sama Thor belakangnya gitu ya. Investor, konten creator. Sama. Dan nggak ngerti kita gitu kenapa kemudian para artis ini diundang untuk datang dan bermalam di IKN. Karena artis-artis yang datang ke IKN, yang IKN masih dalam tahap atau proses pembangunan, itu nggak akan banyak membantu gitu. Lebih membantu tukang. Misalkan Pak Jokowi bawa tukang gitu kan, ada 14 tukang, mungkin itu ngebantu. Tapi kalau artis-artis ini, ngapain? Malah bikin ribet. Datang ke sana, bikin ribet gitu. Tukang-tukang yang seharusnya bisa bekerja dengan maksimal, jadi nggak maksimal. Karena penyambutan para artis. Dan artis-artis yang diajak untuk datang ke IKN itu kan ternyata outputnya itu cuma konten di medsos. Ini kan kayak iseng banget gitu. Kayak pembangunan IKN itu kayak butuh validasi banget gitu. Jadi kayak konten creator yang ada di medsos yang lagi bangun rumah terus kemudian divideoin gitu kan. Rumahnya belum selesai. Oh, kasih kalimat-kalimat motivasi. Dulu saya nggak sukses, sekarang alhamdulillah bisa bikin rumah. Cuma karena ini validasi level presiden, jadi yang diundang adalah artis-artis. Artis-artis yang disuruh bikin konten di IKN gitu. Jadi kayak butuh validasi banget gitu kan. Kayak butuh banget gitu, kayak teman kalian yang dikit-dikit bikin story gitu ya, bikin postingan, lagi jalan-jalan, lagi bangun rumah, lagi bangun kolam gitu. Dikit-dikit bikin story, ini sama nih. Dikit-dikit ngajak artis padahal belum kelar. Itu jadi kayak menunjukkan bahwa presiden itu kayak nggak pede dengan pembangunan IKN ini. Karena pembangunan IKN ini kan masih jauh sekali, masih jauh dari kata selesai. Bahkan proses atau tahapan pembangunannya ini kan juga meragukan gitu. Ya kira-kira bisa dilanjutkan atau enggak? Kira-kira uangnya cukup atau enggak? Karena sekarang kan yang terpakai sudah hampir 80% terpakai dari APBN. Sementara investor lain gitu ya, investor swasta masih belum masuk gitu kan. Ya memang gitu ya, memang Pak Jokowi itu biasanya sebelumnya pernah juga mengajak artis untuk jalan-jalan atau mengecek hasil pembangunan, seperti mengajak para artis untuk naik LRT gitu ya. Meskipun kita juga bertanya-tanya, artis ini kan nggak naik LRT, ngapain diajak? Tapi secara iklan gitu ya, memang para artis ini kan punya banyak follower gitu, dengan harapan nanti ketika mereka ikut atau naik LRT itu kemudian bisa menjadi bagian dari pemberitahuan atau info kepada masyarakat bahwa mereka sudah bisa naik LRT gitu. Karena tokoh-tokoh, influencer atau artis ini sudah naik LRT bersama Presiden Jokowi. Oke lah kalau itu yang menjadi tujuan dari pembangunan LRT atau mengajak artis untuk naik LRT. Tapi IKN ini kan belum. masih pondasi ibaratnya gitu. Belum ada apa-apanya gitu. Jadi ibarat teman kalian gitu ya, bangun rumah baru pondasi, udah syukuran. Nah ini secara fungsi masih belum ada gitu ya. Bahkan Pak Jokowi juga masih belum bisa ngantor di sana gitu kan. Ya kalaupun mereka Pak Jokowi sempat ngantor di sana kemarin ya cuma sebatas numpang aja gitu ya, numpang pipis di situ. Secara fungsi ini masih belum gitu ya, masih jauh dari kata selesai, masih terus dibangun gitu. Jadi
Untuk apa kemudian mengajak artis-artis ini mempromosikan atau bikin story di akun masing-masing terkait IKN? Butuh validasi banget. Jadi bagi saya nggak logis kemudian mengajak artis itu datang ke sana. Karena fungsi dari artis datang ke IKN itu kan tujuannya adalah promosi. Ya hal-hal yang kita promosikan seharusnya itu sudah bisa dikonsumsi gitu kan. Sudah bisa dinikmati gitu. Tapi kalau IKN ini kan masih dibuat, masih dibangun gitu. Jangankan masyarakat gitu ya. Pak Jokowi aja ke IKN masih nggak nyenyak. Jadi artis diajak datang ke IKN ini bagi saya ya buang-buang uang, buang-buang waktu gitu ya. Karena fungsinya atau tujuannya menjadi nggak ada gitu. Karena IKN dipromosikan gitu kan apa gunanya gitu. Oh, belum selesai, masih pembangunan. Lebih butuh investor sebenarnya. Kalau investor diajak ke IKN gitu ya, itu masuk akal. Yang mana tahu investor itu ada yang mau membuat program-program di sana. Itu masuk akal gitu. Nah, tapi artis-artis ini gitu ya, datang ke sana terus kemudian ya pastilah ada biayanya. Ya nggak mungkin lah gitu kan. Artis cuma dikasih 10 juta amplopnya nggak mungkin. 10 juta itu apa gitu kan? Ya kalau saya misalkan diajak makan atau diajak ketemu, presentasi atau ada program ya, dikasih 10 juta mungkin udah cukup lah gitu ya. Tapi kalau artis ini wow, nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin cuma 10 juta. Sehingga dari 14 orang artis yang artis top-top di Indonesia ini gitu ya, yang secara rate atau biaya itu kita sudah tahu bersama-sama gitu kan. Ya mereka ini kan sebenarnya bukan lagi rahasia umum. Kalau kita mengundang Raffi, Nagita atau Atta, Aurel, Gading, itu kan ya kita juga sudah banyak yang tahu gitu. Karena manajemennya ya memang sudah terbuka gitu kan. Artian kalau diundang ke sini ya sekitaran segini-segini. Nah, saya nggak buka. Kalau mau tahu silahkan tanya kepada manajemen masing-masing. Sehingga ketika 14 orang artis datang ke IKN, ini sulit sekali untuk kita terima, untuk kita percaya kalau mereka ini tidak dibayar atau tidak dalam hitungan kerja atau tidak dalam hitungan profesional. Sulit sekali gitu. Karena ngapain? Lawang saya aja misalkan diundang ke sana terus kemudian cuma dikasih 10 juta saya juga gak mau gitu. Ngapain? Capek. Jalannya ya capek, ya pasti lebih dari sehari ke sana gitu ya. Ngapain kalau cuma bayarannya kecil ini. Jadi dari 14 orang artis itu saya yakini gitu ya, itu pasti dalam hitungan profesional, dalam hitungan kerja, hitungannya luar kota ya. Kita tahulah kalau artis diundang ke luar kota itu pasti ada biaya-biaya tambahan. Dan untuk kemudian memprediksi berapa sih biaya artis-artis ini gitu ya. Ya kalian kalau mau cek, kan ada 14 orang tuh. Cek aja gitu satu-satu, tanyain ke manajemennya berapa sih kalau ngundang itu, kalau ngundang ini gitu ya. Tanya aja. Itu nggak mungkin cuma 10 juta gitu ya. Tapi untuk memprediksi sekitar 14 orang artis ini berapa kira-kira biayanya ya mungkin ada clue-nya gitu ya. Setara dengan 500 orang relawan lah gitu ya. Karena di sisi lain katanya relawan dari Projo atau pimpinan Projo itu kan katanya akan mengajak atau Pak Jokowi mengajak 500 orang relawan untuk datang ke IKN. Nah, ya kita bisa hitung lah. Kalau 500 orang relawan itu biayanya ya berapa sih? saya nggak berani bongkar nih gitu ya. Ya katakanlah sekitar 10 juta gitu ya, relawan-relawan yang nggak terlalu punya follower, yang ya followernya masih 10 ribuan, itu 10 jutaan lah kira-kira biaya per orangnya. Jadi kalau 500 ya kalikan sendiri, hitung sendirilah kalian. Jadi ya tapi memang yang namanya kelompok relawan itu biasanya memang anggaran yang besar itu gitu ya, itu nggak dikasih ke relawannya. Biasanya memang kalau misal kalian nih diundang gitu ya, diundang ke sana atau ada acara gitu ya, ketemu presiden gitu ya, itu sebenarnya ada anggarannya. Tapi ya biasanya nggak disampaikan semuanya gitu. Kalau anggarannya 10 juta paling buat kalian ya 500 ribu lah. Biasanya gitu ya. Ya kan kalau nggak gitu gimana caranya mereka pimpinan atau panitia-panitia relawan ini dapat anggaran gitu.
Inilah momennya gitu. Dan itu biasa saja gitu. Itu banyaklah dilakukan dan ya setahu saya begitu. Jadi ya bagi saya eman rasanya. Mungkin memang bagi pemerintah dalam APBN yang ribuan triliun gitu ya, mengeluarkan uang untuk mengundang 14 orang artis datang ke IKN, ya itu bukan masalah memang gitu ya. Kecil lah gitu ya. Masalah yang ya bukan nominal yang perlu diperdebatkan gitu ya. Itu ya uang receh lah bagi pemerintah atau APBN gitu ya. Tapi ya kembali lagi sebenarnya dengan uang yang segitu tetap aja itu kan ya uang gitu. Ngapain dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sekedar validasi, sekedar story gitu ya. IKN ini kan untuk rakyat Indonesia, untuk masyarakat Kalimantan khususnya gitu ya. Jadi seharusnya kalau memang mau membuat pengenalan atau kemudian mengajak orang-orang untuk mengetahui, ya ajaklah mereka-mereka yang memang perlu untuk diajak ke sana. Misalkan tokoh-tokoh adat setempat, tokoh-tokoh masyarakat, ya silakan. Tapi kalau artis ini kan tujuannya iklan gitu. Untuk apa diiklankan? Produknya belum selesai. Jadi IKN yang kita anggap sebagai ibu kota Indonesia, ibu kota Nusantara gitu ya, ternyata bagi sebagian pihak ini ternyata hanya ya rame-ramean di medsos saja gitu. Udah puluhan triliun dianggarkan, tapi goalnya, outputnya cuma buat pencitraan dan goal konten-konten di medsos gitu. Jadi ya eman sekali menurut saya. Seharusnya fokus saja kepada pembangunan, fokus kepada keberlanjutan, dan pada akhirnya IKN ini dengan harapan bisa kita nikmati, bisa kita fungsikan dengan sesuai dengan fungsinya. Kalau hanya untuk konten-konten kayak gini gitu ya, untuk apa gitu? Sampai mengeluarkan anggaran yang sebegitu besarnya gitu ya, untuk apa? Jadi di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ya sebaiknya anggaran-anggaran yang ada itu ya difokuskan untuk hal-hal yang penting saja lah gitu ya. Karena kalau untuk iklan-iklan kayak gini ya ibarat kita punya produk gitu ya, mau dijual memang produknya, tapi masih belum bisa dijual, tapi udah terlanjur dipromosikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.